Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Cahyani Pangestuti SE, MMCRP selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko Perusahaan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan terkait Enterprise Risk Management. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next? Ya, perkenalkan, nama saya Dita Pegitasari dengan NIM 2110112. Perkenalkan, nama saya Fatia Nur Aziza dengan NIM 2110112018. Perkenalkan, nama saya Nadia Dinda Rahman dengan NIM akhir 023. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Fatia. Oke, terima kasih. Yang pertama itu ada sejarah standar manajemen risiko yang dimulai dari tahun 1995 sampai dengan 2018. Pada tahun 1995 itu terdapat manajemen risiko Australia dan Selandia Baru. Pada paling akhir tahun 2018 itu terdapat ISO atau International Organization for Standardization. Yang kedua itu ada tujuan Enterprise Risk Management atau IRM. Yang pertama itu keunggulan daya saing, meminimalkan volatilitas perubahan harga pasar anggarannya, mengurangi biaya pemindahan risiko. Risiko sangat dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan. Selanjutnya mengantisipasi terjadinya hal yang tidak pernah diperhitungkan dan kerugian yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya menyelaraskan kerugian dari suatu risiko dengan program penanganan risiko. Yang terakhir mengintegrasi manajemen risiko perusahaan dengan proses perencanaan strategis. Selanjutnya itu ada perbandingan dari IRM tradisional dan IRM saat ini. Yang pertama itu pada pemantauan risiko adalah fungsi tingkat rendah dari auditor internal. Pada IRM sekarang pemantauan risiko adalah CEO dengan pengawasan Dewan Direksi. Yang kedua, pada tradisional risiko sebagai faktor negatif yang dikendalikan. Pada IRM sekarang risiko sebagai faktor ancaman yang dikendalikan sebagai suatu peluang. Yang ketiga itu pada tradisional risiko dikelola secara terpisah dalam fungsi atau unit dalam perusahaan. Pada IRM sekarang risiko dikelola secara terpadu atau enterprise wide model. Yang keempat, pada tradisional tanggung jawab atas manajemen risiko didelegasikan kepada tingkat yang lebih rendah. Pada IRM sekarang manajemen risiko adalah tanggung jawab senior manajemen. Yang kelima, pada manajemen risiko tradisional itu pengukuran risiko adalah subjektif, sedangkan yang IRM secara kuantitatif. Yang keenam itu pada tradisional tidak terstruktur dan fungsi-fungsinya manajemen risiko yang berbeda. Pada IRM sekarang manajemen risiko dibangun ke dalam semua sistem manajemen perusahaan. Selanjutnya itu terdapat kerangka manajemen risiko. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen. Manajemen puncak dan badan pengawasan harus memastikan bahwa manajemen risiko terintegrasi dalam semua proses bisnis perusahaan dan harus memiliki kepemimpinan dan komitmen dengan cara menyesuaikan dan mengimplementasikan semua komponen kerangka kerja. Yang kedua itu memastikan sumber daya yang diperlukan dialokasikan untuk mengelola risiko. Yang ketiga, menugaskan otoritas tanggung jawab dan akuntabilitas pada tingkat yang sesuai dalam perusahaan. Manfaat memiliki kepemimpinan dan komitmen diantaranya menyelaraskan manajemen risiko dengan tujuan, strategi, dan budayanya. Yang kedua, mengenali dan mengatasi semua kewajiban serta komitmen sukarela. Selanjutnya, menetapkan jumlah dan jenis risiko yang mungkin atau tidak mungkin diambil untuk memandu pengembangan kriteria risiko, memastikan bahwa mereka dikomunikasikan kepada organisasi dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, mengkomunikasikan nilai manajemen risiko kepada organisasi dan pemangku kepentingannya. Yang kelima, mempromosikan pemantauan risiko secara sistematis. Yang keenam, memastikan bahwa kerangka manajemen risiko tetap sesuai dengan konteks organisasi. Yang kedua itu ada integrasi. Yang pertama, mengintegrasikan manajemen risiko bergantung pada pemahaman struktur dan konteks perusahaan. Yang kedua itu mengintegrasikan manajemen risiko dengan organisasi adalah proses yang dinamis dan berulang, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan budaya perusahaan.
Yang ketiga itu ada desain, konteks internal perusahaan, tapi tidak terbatas pada faktor sosial, budaya, politik, hukum, peraturan keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan baik internasional, nasional, regional, atau lokal. Yang kedua, pendorong utama dan tren yang mempengaruhi tujuan organisasi. Yang ketiga, hubungan, persepsi, nilai kebutuhan, dan harapan mengangkut kepentingan eksternal. Yang keempat, hubungan dan komitmen kontraktual. Yang kelima, kompleksitas jaringan dan ketergantungan. Dalam konteks internal perusahaan mencakup pada pertama visi misi dan nilai-nilai, yang kedua pemerintahan, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas, yang ketiga strategi, tujuan dan kebijakan budaya perusahaan, yang keempat standar, pedoman dan model yang diadopsi oleh perusahaan, yang kelima kemampuan sumber daya dan pengetahuan yaitu modal waktu, orang, kekayaan intelektual, proses, sistem dan teknologi. Yang keenam data, sistem informasi dan arus informasi. Yang ketujuh hubungan dengan pemangku kepentingan internal dengan mempertimbangkan persepsi dan nilai-nilai. Yang kedelapan interdependensi dan interkoneksi. Selanjutnya itu ada implementasi. Perusahaan harus menerapkan kerangka kerja manajemen risiko dengan mengembangkan rencana yang sesuai termasuk waktu dan sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi di mana, kapan, dan bagaimana berbagai jenis keputusan dibuat di seluruh perusahaan dan oleh siapa. Yang ketiga, memodifikasi proses pengambilan keputusan yang berlaku bila perlu. Yang keempat, memastikan bahwa pengaturan perusahaan untuk mengelola risiko dipahami dan dipraktikkan dengan jelas. Yang kelima itu untuk ada evaluasi. Untuk mengevaluasi efektivitas kerangka manajemen risiko, perusahaan harus secara berkala mengukur kinerja kerangka kerja manajemen risiko terhadap tujuannya, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan. Menentukan juga apakah tetap cocok untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Yang keenam itu ada perbaikan berkelanjutan. Perusahaan harus terus memantau dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko untuk mengatasi perubahan eksternal dan internal. Dengan demikian, perusahaan terus dapat meningkatkan nilainya. Perusahaan harus terus meningkatkan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka manajemen risiko dan cara proses manajemen risiko terintegrasi. Selanjutnya itu ada arsitektur manajemen risiko. Perubahan utama ISO 31000 tahun 2009 ke ISO 31000 ke 2018. Review atas prinsip-prinsip manajemen risiko yang menjadi kriteria utama keberhasilannya. Yang kedua, fokus pada kepemimpinan oleh manajemen puncak yang harus memastikan bahwa manajemen risiko terintegrasi ke dalam semua aktivitas organisasi, dimulai dari tata kelola organisasinya. Nah, yang ketiga, penekanan yang lebih besar pada sifat berulang dari manajemen risiko dengan memanfaatkan pengalaman baru, pengetahuan, dan analisis untuk revisi elemen proses, tindakan, dan kontrol pada setiap tahap proses. Dan terakhir, merampingkan konten dengan fokus yang lebih besar pada mempertahankan model sistem terbuka yang secara teratur bertukar umpan balik dengan lingkungan eksternalnya agar sesuai dengan berbagai kebutuhan dan konteksnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini akan masuk dalam materi proses manajemen risiko ISO 31000 tahun 2018. Yang pertama itu ada tahap pertama, yaitu komunikasi dan konsultasi, yang mana pada tahap ini mendapatkan informasi tentang risiko, mengelola persepsi stakeholder perception, lalu identifikasi dan memahami stakeholder dengan metode RACI atau Responsible, Accountable, Consulted, dan Informant. Lalu tentukan jenis dan metode komunikasi dan konsultasi, menyamakan bahasa, tentukan output yang spesifik dalam berkomunikasi dan berkonsultasi, lalu tentukan frekuensi komunikasi dan konsultasi, serta tentukan pelaksanaan komunikasi dan juga konsultasi. Boleh next. Nah, selanjutnya ada tahap 2, yaitu menetapkan lingkup, tujuan, dan konteks. Menetapkan lingkup manajemen risiko, yaitu organisasi, fungsi, dan unit, lalu menetapkan konteks internal, menetapkan konteks eksternal, menetapkan konteks manajemen risiko, membangun kriteria risiko, dan mendefinisikan struktur untuk analisis risiko. Adapun tujuan memetakan konteks internal dan eksternal adalah
yaitu mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi lingkungan bisnis yang menjadi tempat di mana organisasi mencapai berbagai sasarannya, serta memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi lingkungan bisnis yang menjadi sumber-sumber penyebab risiko yang mempengaruhi ketercapaian sasaran. Boleh next? Di sini terdapat proses penilaian risiko. Yang pertama ada risk identification. Pada risk identification ini, identifikasi terhadap sumber risiko, kejadiannya yang mungkin terjadi, penyebab, serta area yang terkena dampak dari risiko tersebut. Lalu yang kedua ada risk analysis. Di sini proses analisis terhadap potensi risiko, lalu meliputi analisis terhadap penyebab risiko, likelihood, serta impact dari risiko, mempertimbangkan kontrol-kontrol yang sudah ada, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif, maupun kuantitatif. Lalu yang ketiga ada risk evaluation, proses evaluasi hasil analisis risiko yang mencakup perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan dan juga menjadi basis dalam penentuan risk treatment terhadap risiko. Boleh next? Di sini terdapat kriteria risiko. Yang pertama itu kriteria kemungkinan terjadinya risiko atau probability atau likelihood atau frekuensi, yaitu besarnya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi. Pengukurannya bisa menggunakan pendekatan statistik atau probability, frekuensi kejadian persatuan waktu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang kedua, terdapat kriteria dampak atau consequence, yaitu area dampak apa saja yang perlu dijadikan kriteria untuk penilaian tinggi rendahnya akibat dari suatu risiko. Misalnya saja, kerugian finansial, penurunan reputasi, penurunan kinerja, tuntutan hukum, dan lain-lain. Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian risiko yang mungkin terjadi, seperti beban keuangan, penurunan reputasi, sanksi pidana, perdata, dan atau administratif, kecelakaan kerja, gangguan terhadap layanan perusahaan, dan penurunan kinerja. Boleh next? Nah, di sini terdapat analisis risiko. Menentukan dampak dan probabilitas risiko. Itu sama dengan dampak dikalikan dengan probabilitas. Adapun komponen analisis risiko meliputi, pertama, mengidentifikasi strategi dan kontrol yang telah digunakan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kesempatan. Yang kedua, menentukan dampak dari kejadian yang timbul atau dampak positif maupun negatif. Yang ketiga, membagi dampak menjadi kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, menentukan frekuensi atau besaran kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Yang kelima, menentukan tingkatan risiko dengan menggabungkan antara dampak dan juga kemungkinan. Dan yang keenam, mempertimbangkan aspek ketidakpastian dalam estimasi yang dibuat. Terdapat langkah kerja dalam melakukan analisis risiko, yaitu pertama, menentukan sistem pengendalian yang ada berikut dengan efektivitasnya, lalu kedua, mengestimasikan level kemungkinan risiko, yang ketiga, mengestimasikan level dampak risiko, yang keempat, menentukan level risiko, kelima, menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko, dan yang keenam, mendokumentasikan hasil analisis risiko. Boleh next? Nah, di sini terdapat matriks analisis risiko. Yang dicirikan dengan warna merah yang lebih pekat itu menunjukkan level risiko sangat tinggi, merah yang lebih pudar warnanya itu menunjukkan level risiko tinggi, lalu berwarna kuning itu menunjukkan level risiko sedang, berwarna hijau muda itu menunjukkan risiko rendah, dan hijau tua itu menunjukkan risiko sangat rendah. Boleh next? Nah, evaluasi risiko. Yang mana risk evaluation adalah proses membandingkan hasil risk analisis dengan risk kriteria untuk menentukan apakah risiko dan besarnya dapat diterima atau ditoleransi. Lalu, risiko evaluation membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlakuan risiko. Pada dasarnya adalah ALARP atau as low as reasonable principle atau risiko harus dikurangi ke tingkat yang wajar yang serendah mungkin tanpa memerlukan investasi yang berlebih. Lalu yang keempat, keputusan perlakuan risiko akan tergantung pada kondisi risiko merah, orange, hijau muda, dan hijau tua. Lalu yang kelima, ini bila menentukan risiko hijau tua, tanyakan apakah risiko tersebut benar-benar
kecil ataukah fenomena gunung es, yang mana fenomena gunung es adalah fenomena di mana suatu masalah tidak nampak parah atau mendesak untuk diselesaikan karena hanya sebagian kecil dari masalah itu yang muncul dan terlihat. Boleh next. Nah, di sini terdapat prinsip manajemen risiko ISO 31000 tahun 2009. Yang pertama ada nilai tambah, kedua bagian terpadu dari proses organisasi, ketiga bagian dari pengambilan keputusan, keempat secara khusus menangani ketidakpastian, kelima sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, keenam berdasarkan informasi terbaik yang ada, ketujuh bersifat khas untuk organisasi, kedelapan mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, kesembilan transparan dan inklusif, ke-10 dinamis, berulang dan responsif terhadap perubahan, dan yang ke-11 memfasilitasi perbaikan berkesinambungan dan peningkatan kinerja organisasi. Boleh next? Nah, di sini terdapat likelihood, probabilitas, atau frekuensi dari ISO 31000 tahun 2009, yang mana dicirikan dengan level 1 dengan probabilitas jarang itu menandakan hanya terjadi dalam keadaan luar biasa, yang mana kurang dari 10% kemungkinannya yang terjadi. Lalu level 2, probabilitas kemungkinan kecil, itu bisa terjadi pada suatu waktu, yang mana persenannya 10% sampai 30% kemungkinannya terjadi. Level 3, probabilitasnya kemungkinan sedang dengan kemungkinan terjadi pada suatu waktu besarannya 30% sampai dengan 60% dengan kemungkinan terjadi. Lalu level 4 memiliki probabilitas kemungkinan besar dengan mungkin akan terjadi dalam banyak situasi dengan besaran 60% sampai 85% kemungkinannya untuk terjadi. Dan level 5 dengan probabilitasnya hampir pasti, yaitu dapat dipastikan terjadi dalam banyak situasi, dengan persenannya lebih dari 85% kemungkinannya untuk terjadi. Boleh next? Nah, di sini terdapat matriks risiko dari ISO 31000 tahun 2009. Dengan catatannya, yang berwarna merah itu dibutuhkan tindakan sesegera mungkin untuk mengelola risiko dan menjadi prioritas untuk dilakukannya perlakuan atau mitigasi risiko. Lalu yang berwarna orange itu menandakan tindakan diperlukan untuk mengelola risiko. Yang berwarna hijau muda yaitu tindakannya dianjurkan jika biaya efektif. Lalu yang hijau tua menandakan tidak adanya tindakan yang dibutuhkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya lainnya. Baik, di sini terdapat materi mengenai pengertian dan peranan kerangka KOSO pada IRM. Kerangka konseptual pengendalian internal atau KOSO sekarang telah menjadi standar di seluruh dunia untuk membangun pengendalian internal. Misi utama dari KOSO ini adalah memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif, dan corporate governance. KOSO IRM adalah kerangka kerja manajemen risiko korporasi yang diterbitkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission Amerika Serikat pada tahun 2004. KOSO IRM merupakan pengembangan dari kerangka kerja KOSO untuk pengendalian internal yang diterbitkan pada tahun 1992. Kerangka kerja KOSO IRM terdiri atas 8 komponen dan 4 kategori sasaran yang divisualisasikan dalam bentuk kubus. Boleh di next. Lalu konsep dasar KOSO IRM. Pada dasarnya, konsep dari Enterprise Risk Management Integrated Framework adalah mengembangkan konsep internal control yang bebas dari pengaruh dan semakin memfokuskan pada aspek manajemen risiko perusahaan. Konsep ini tidak bermaksud untuk menggantikan kerangka kerja internal kontrol yang ada, melainkan menjadi suatu kesatuan. Para manajer dapat memanfaatkan Enterprise Risk Management Integrated Framework baik untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan internal kontrol maupun untuk mendukung proses manajemen risiko. Jadi harus dapat diantisipasi dan dikendalikan oleh para manajer adalah sampai seberapa jauh kemungkinan suatu entitas siap menghadapi dan menerima risiko dalam upaya penciptaan nilai atau creative value. Boleh di next. Lalu di sini terdapat bagian dari KOSO, yaitu Committee of Sponsoring Organization, tahun 4, di mana di dalam kubus ini terdapat kerangka perusahaan,
tujuan perusahaan, dan tingkatan perusahaan, di mana dalam kerangka perusahaan ini terdapat internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication, dan monitoring. Lalu, untuk tujuan perusahaan itu terdiri dari strategic, operation, reporting, dan compliance. Sementara untuk tingkatan perusahaannya itu ada subsidiary, business unit, division, dan entity level. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk menganalisis IRM perusahaan menggunakan kerangka KOSO. Di sini ada contoh dari lingkungan internal, yaitu pada perusahaan PT CIK yang berbisnis di bidang peternakan ayam dengan segala risiko yang dimilikinya. Adapun analisis yang dilakukan, yaitu boleh di next, yaitu analisisnya itu terdapat penentuan tujuan, di mana tujuan itu adalah untuk menjadi pemasok ayam hidup siap potong terbesar di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Nah, cara mencapai tujuan tersebut itu dengan menaikkan penjualan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Lalu untuk strategi yang dilakukan adalah penambahan jumlah produksi ayam dan peningkatan omset penjualan per bulan dari tahun sebelumnya. Lalu untuk proses produksi itu menambah jumlah mitra baru, mencari investor baru yang mau memulai bisnis peternakan ayam, dan mempromosikan sistem peternakan ayam atau closed house. Boleh di next. Lalu yang ketiga itu identifikasi risiko, di mana dalam identifikasi risiko ini terdapat dua faktor eksternal dan internal. Dan dalam proses ini kita mengkategorikan risiko-risiko yang ada berdasarkan faktor-faktornya. Yaitu contohnya seperti faktor eksternal, harga ayam setiap hari berubah. Lalu untuk contoh internalnya itu, ayam yang berada di kandang jumlahnya tinggal sedikit sehingga dilakukan kosong kandang dan harga ayam dibuat turun. Boleh di next. Lalu terdapat penilaian risiko, di mana di dalam penilaian risiko ini terdapat tabel yang berisi tingkat peluang risiko dan tingkat dampak risiko. Dimulai dari warna yang paling muda itu menggambarkan kondisi yang sangat rendah, lalu untuk tingkat kedua itu menggambarkan kondisi rendah, yang ketiga itu menggambarkan kondisi sedang, ya, dan yang keempat itu tinggi, dan yang terakhir itu yang kelima, yang paling tua itu sangat tinggi. Boleh di next. Lalu dalam penilaian risiko ini, kami mengambil kesimpulan bahwa perlu diwaspadai dan yang kurang diwaspadai berdasarkan tingkat risiko, yaitu risiko A dan B merupakan risiko dengan tingkat critical risk. Risiko C dan E masuk dalam tingkat high risk, risiko D masuk ke dalam tingkat medium risk. Lalu gambaran risk mapping ini menunjukkan penampilan risiko dalam hal penjualan dan risiko tersebut perlu mendapat perhatian lebih, terutama untuk tingkat critical risk dan high risk. Boleh di next. Lalu yang kelima itu ada risk activities, di mana berdasarkan risiko-risiko yang ada itu terdapat risk response, yaitu bentuknya ada dua, pertama acceptance atau penerimaan, dan yang kedua itu ada reduction atau pengurangan. Contoh dari penerimaan itu, harga ayam setiap hari berubah, sehingga perusahaan menerima risiko ini karena tidak dapat berbuat apapun. Lalu contoh dari pengurangan itu adalah pihak salesman bekerja sama dengan bakul agar ayam di kandang dapat keluar, walaupun pihak bakul belum bayar. Nah, pencegahan dilakukan dengan melakukan konfirmasi cek kartu kandang antara peternak dengan kasir. Lalu yang keenam itu adalah control activities. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu pemeriksaan kesehatan secara rutin seperti vaksin. Lalu yang kedua itu pemeriksaan dan pembersihan kandang secara rutin. Dan yang ketiga itu memperhatikan waktu pemberian pakan ayam. Boleh di next. Lalu yang ketujuh itu terdapat informasi dan komunikasi. Risiko terbesar perusahaan yakni di tingkat critical risk, merupakan keadaan pasar yang tidak stabil dan persaingan dengan kompetitor serta tingginya tingkat kejadian ayam yang sakit. Risiko ini menghadapi keadaan pasar dan kompetitor tidak bisa dihindari lagi.
Pada risiko ini, yang memiliki tingkat risk high, semuanya masuk dalam kategori kandang, seperti pemalsuan kematian ayam oleh peternak, lalu diberlakukannya kosong kandang dan ayam mati, baik karena sakit maupun bencana, yang artinya itu masih ada kekurangan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan operasional kandang, terutama pada aktivitas pemalsuan kematian ayam dan kematian ayam karena sakit. Sedangkan risiko yang berada pada tingkat medium, terdapat dua kategori risiko, yakni karena disebabkan oleh perilaku tidak baik karyawan dan kelalaian pegawai. Tindakan pencegahan pada risiko yang disebabkan karena niat tidak baik pegawai belum sepenuhnya berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan pernah terjadi tindak kecurangan dan perusahaan mengetahuinya setelah kejadian tersebut terjadi. Tetapi karena telah digunakannya sistem komputer yang terintegrasi antar bagian, telah membantu perusahaan dengan menjaga tindak kecurangan sulit untuk tidak ketahuan. Boleh di next. Dan yang terakhir ini, yang ke-8 itu monitoring, di mana hasil dari menemukan risiko dan menilai tingkat risiko merupakan informasi yang berguna bagi manajemen PT Sumber Ternak Pratama untuk melihat bahaya dari tiap risiko yang dimiliki dan membantu pihak manajemen mengevaluasi kembali aktivitas pengendalian yang telah terjadi selama ini, apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Selanjutnya itu ada beberapa keunggulan dari ISO 31000 dibandingkan dengan COSO. Yang pertama itu ada ISO 31000 sepenuhnya sesuai dengan COSO IRM. Yang kedua itu ISO 31000 lebih praktis dan mudah untuk diaplikasikan atau diimplementasikan. Yang keempat dapat diaplikasikan untuk perusahaan dari semua industri, baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Yang kelima lebih jelas dan konkret penulisan dan definisinya. Yang keenam, sebagai referensi untuk standar manajemen risiko. Yang ketujuh, tidak perlu merancang ulang sistem manajemen yang telah ada. Yang kedelapan, dapat diterapkan pada semua level dalam perusahaan untuk setiap jenis risiko, baik berdampak positif ataupun negatif. Yang kesembilan, terbuka untuk perbaikan standar manajemen risiko yang akan datang. Selanjutnya itu ada perbandingan standar manajemen risiko. COSO Enterprise Risk Management merupakan standar yang mengatur pendekatan yang sistematis untuk mengelola risiko untuk mencapai tujuan bagi suatu organisasi. Yang kedua itu menekankan pada organisasi bisnis. Pada perumusan COSO IRM ditujukan untuk memperkuat pencegahan fraud atas pelaporan keuangan perusahaan publik di Amerika dan bukan sebagai standar internasional. Pada ISO 31000 tahun 2009 merupakan pembaruan dari proses manajemen risiko sebelumnya yang bertujuan untuk mendukung kerangka kerja. Pada ISO 31000 merupakan suatu standar penerapan manajemen risiko yang komprehensif diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 2009. Standar ISO ini merupakan standar yang mengadopsi juga dan mengupdate dari standar manajemen risiko COSO tahun 2004. Yang selanjutnya itu ada tata kelola dan kerangka pengendalian internal COSO. Prinsip-prinsip pengendalian internal yang efektif. Yang pertama itu lingkungan kontrol. Unsurnya itu terdapat menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika organisasi, menunjukkan komitmen terhadap integrasi dan nilai-nilai etika. Yang kedua, menjalankan tanggung jawab pengawasan. Yang ketiga, menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab. Yang keempat, menunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Selanjutnya itu ada tugas beresiko. Yang pertama ada menegakkan akuntabilitas, yang kedua menunjukkan tujuan yang sesuai, yang ketiga mengidentifikasi dan menganalisis risiko, yang keempat menilai risiko penipuan, yang kelima mengidentifikasi dan menganalisis perubahan yang signifikan. Selanjutnya itu terdapat aktivitas kontrol. Unsurnya itu yang pertama memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian, yang kedua memilih dan mengembangkan kontrol umum atas teknologi, yang ketiga menyebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Selanjutnya itu menggunakan informasi yang relevan, yang kedua komunikasi secara internal, yang ketiga berkomunikasi secara eksternal, itu termasuk pada informasi dan komunikasi. Selanjutnya itu kegiatan pemantauan. Yang pertama melakukan evaluasi berkelanjutan dan terpisah. Yang kedua mengevaluasi dan
mengkomunikasikan kekurangan. Selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya. Ya, baik. Mungkin sampai situ saja pemaparan yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.